Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum Total Parenteral Nutrisi atau TPN yang beranggotakan saya Ratman Danusunda, anggota kelompok ada Anis Nabila Putri, Elis Laila Sari, Farid Aditya Fahreja, Putri Rinjani, Rizky Misbahudin Maksudi, Sukma As Herdianti, dan Luki Lukmansyah. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh saya. Nutrisi parenteral adalah suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Nutrisi parenteral total diberikan pada penderita dengan gangguan proses penelan, gangguan pencernaan, dan absorpsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elis. Pemberian nutrisi parenteral untuk mengobati istri. Nutrisi yang nyata lebih membutuhkan penanganan dini dibandingkan dengan orang-orang yang menderita kelaparan tanpa komplikasi. Alat dan bahan. 1. Beker gelas, Erlenmeyer, batang pengaduk, gelas ukur, dan spuit. Bahan: dextrose 15%, aminosteril 10%, smoplipid 20%, NaCl 15%, KCl 7,4%, CA glukona 10%, solupid, dan solupid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sukma Aas. Untuk prosedur kerja, yang pertama siapkan ruang steril, lava, kemudian ambil spuit steril, usap kemasan spuit dengan alkohol 70%. Semua dilakukan secara aseptis pada saat pembuatan sediaan TPN. Lanjut yang ketiga, buat larutan fase protein, larutan dextro, aminosteril, NaCl, KCl, dan CA glukonas, lalu campur menjadi satu. Bersihkan wadah di swab alkohol 70%. Kemudian fase lemak, larutkan lipid dan solufit menggunakan spuit yang diswab terlebih dahulu. Botol larutan dan spuit yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Kemudian campur fase protein dan fase lemak dengan menggunakan Trosoplik, lalu gojlok, larutkan TPN, tutup, dan beri label. Lanjut, memberi label kemasan TPN, yaitu berisi nama pasien, ruang perawatan pasien, komposisi
produk, nomor batch, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, cara penyimpanan, kelarutan perhatian, kelarutan perhatian khusus. Uji evaluasi. Uji evaluasi yang dilakukan pada pembuatan sediaan TPN yaitu meliputi uji kebocoran, uji sterilitas, uji pH, uji pirogen, uji kejernihan, dan warna. Selanjutnya dibacakan oleh Putri Rinjani. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu nama obatnya dextrose 15%. Rutenya yaitu intravena. Keterangan yang harus diperhatikan yaitu hal utama yang harus diperhatikan adalah total kuantitas glukosa dalam gram. Yang diberikan pemberian 50 ml dextrose 50% dinilai toksik untuk jaringan. Oleh karena itu, pemberian 75 sampai 100 ml dextrose 20% atau 150 sampai 200 elektrosa 10% telah dianjurkan. Kecepatan pemberian obatnya yaitu setelah 10 sampai 20 menit akan terjadi peningkatan glukosa pada plasma dan mencapai konsentrasi puncak dalam 40 menit. Selanjutnya yaitu tabel hasil evaluasi sediaan. Yang pertama yaitu uji kebocoran. Hasil pengamatannya tidak ada kebocoran. Syaratnya yaitu warna sediaan tidak berubah dan tidak terjadi kebocoran. Yang kedua yaitu uji sterilitas. Belum ada karena belum 14 hari. Syaratnya yaitu tidak ada pertumbuhan mikroorganisme selama 14 hari. Yang ketiga yaitu uji pH. Data yang pertama 7,45, data kedua ada 7,38, data ketiga 7,42, dan dihasilkan rata-rata 7,41. Syaratnya yaitu pH sediaan TPN di antara 7,35 sampai 7,45. Elis. Selanjutnya uji pirogen, suhu awal 36,7 derajat Celcius, larutan yang diberikan 8 mili, untuk suhu kedua 37 derajat Celcius. Syaratnya kenaikan suhu kelinci tidak boleh lebih dari 0,50 derajat Celcius. Selanjutnya uji kejernihan dan warna, warna putih, bentuk cair, tidak ada partikel asing. Syarat TPN harus memiliki larutan yang jernih, tidak berwarna bebas, dan partikel asing. Untuk tabel ketepatan label sediaan, isi label, nama pasien ada, ruang perawatan pasien ada, komposisi produk ada, no batch ada, tanggal pembuatan ada, tanggal kadaluarsa ada, cara penyimpanan ada, dan keterangan perhatian khusus ada. Anis. Pembahasan pada praktikum kali ini yaitu membuat sediaan total parenteral nutrisi, tujuannya untuk mengganti
dan mempertahankan nutrisi-nutrisi penting tubuh melalui infus intravena ketika pemberian makanan secara oral bersifat kontraindikasi atau tidak mencukupi. Setelah sediaan TPN jadi, lakukan uji evaluasi diantaranya yaitu uji kebocoran, uji sterilitas, uji pH, uji pirogen, serta uji kejernihan dan warna. Evaluasi ini dilakukan triplo. Pada uji kebocoran, sediaan tidak mengalami kebocoran. Kedua, uji pH, hasil yang didapatkan yaitu 7,41. Ketiga, uji sterilitas. Untuk pengujian ini belum mendapatkan hasil dikarenakan belum mencapai 14 hari dari praktikum, jadi belum bisa menentukan sediaan memenuhi standar atau tidak. Keempat, uji pirogen. Hasil yang didapat yaitu terjadi kenaikan suhu tidak lebih dari 0,50 derajat. Terakhir, uji kejernihan. Warna hasil yang didapat dari latar hitam dan putih, tidak ada partikel dan sediaan TPN berwarna putih. Selanjutnya dibacakan oleh Anis. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, total parenteral nutrition atau TPN adalah suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung secara parenteral tanpa melalui gastrol. Yang kedua yaitu evaluasi standar uji pada sediaan TPN yaitu uji kebocoran, uji pH, uji sterilisasi, uji pirogen, dan uji kejernihan dan warna. Saran dapat dilakukan modifikasi formula dengan menambahkan zat aktif dan zat tambahan yang dapat memberikan manfaat lain dari penggunaan sediaan TPN. Mungkin itu saja yang bisa dipresentasikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.